Kenapa akunnya, kenapa nama programnya Merawat Papua? Karena saya melihat Papua itu perlu dirawat, perlu dirawat. Nama saya Rispa Satria, bisa dipanggil Satria. Aktivitas saya sekarang ngajar di Papua. Saya pertama kali ke Papua Maret 2011 sebagai turis. Terus dalam perjalanan saya ketemu seorang pemuka agama di sini. Waktu itu beliau punya sekolah minggu, dan kebetulan waktu di Jawa saya punya banyak buku. Singkat cerita, waktu itu saya kirimkan sebagian buku saya, terus dikirimin foto-foto. Dulu biasa aja sih, kayak nyumbang buku ke taman baca mana itu biasa. Terus setelah ngeliat foto di Papua itu kayaknya sampai pengen ngirim lebih deh gitu. Di sini waktu saya datang, yang khususnya di sini yang di lingkungan pusat distriknya itu nggak ada sekolah. Sekolah terdekat ada sekolah dasar di sebelah sana, hampir 2 jam juga jalan kaki dengan medan yang kita harus nyebrangin sungai yang kadang-kadang arusnya deras sekali. Waktu datang ke sini saya asesmen dulu rumah ke rumah, ngedata siapa yang bisa baca, siapa yang enggak gitu. Hasil asesmennya mengejutkan, hampir 90% buta huruf yang dewasa. Yang anak-anak hanya beberapa, biarpun mereka sudah sekolah di SD 4, 5, 6 bahkan sudah mau ujian tapi bacanya nggak bisa gitu, terbata-bata. Salah satu program kami sekarang ada pendidikan anak usia dini, terus ngajakin masyarakat buat berkebun, terus ngajarin mereka soal berternak. Apalagi kan kayak stunting, berapa tahun belakangan pemerintah kita lagi gencar-gencarnya untuk memerangin itu, dan di Papua soal stunting gizi buruk itu kan tinggi. Jadi saya ngajarin kayak ternak ayam, ternak kelinci itu supaya mereka punya asupan. Keadaan anak-anak sebelum dan setelah kedatangan kami, dulu kebersihan agak kurang, tapi pelan-pelan sih kadang-kadang udah ada yang datang ke sekolah itu ngasih tahu, Pak Guru hari ini saya mandi. Tangan tutup mata, mari kita berdoa. Yang ingin saya capai dengan membuat PAUD ini ya, secara pribadi targetnya nggak banyak sih ya. Cuma pengen anak-anak tuh tahu kalau sekolah tuh seru loh. Pengen sekolah itu enak loh gitu. Saya pengennya anak-anak di sini mungkin ada 5 atau 6 orang nanti yang dari PAUD kami ini yang bisa kita arahkan ke depan bertahap gitu. Yang bisa buat kita terus asuh buat jadi leader, buat jadi contoh di masyarakat di sini. Alasan ke Papua harus berubah karena masyarakat di Papua ini di sebagian ya, khususnya di tempat saya, itu kan mereka nggak menutup diri dari kemajuan. Mereka mengikuti arus kemajuan tapi mereka tidak mengasah kemampuannya untuk maju. Kemajuan itu begitu deras masuk dan sementara mereka nggak mempersiapkan diri untuk itu, saya rasa mereka akan tersisih gitu. Mereka akan kalah dengan persaingan. Kalau masyarakat di sini, mereka itu orangnya, walaupun kita sebagai orang kota melihat mereka itu berkekurangan, tapi di rumah saya itu selalu berlimpah hasil kebun. Setiap hari itu ada aja yang datang nganter. Dan kalau mereka udah punya sedikit lewat dari sekolah di sini, terus saya masih di sekolah, nanti ke kayu bakar, sayur ubi, labu itu udah tinggal aja. Atau udah ngegantung aja di rumah. Dan kadang-kadang saya nggak tahu itu siapa yang ngasih. Kalau kita diberi oleh orang yang berada itu kan biasa aja sih, tapi ketika kita diberi oleh orang yang nggak punya, itu rasanya pasti beda banget. Itu ngerubah mindset kita, nyentuh relung paling dalam di sini. Harapan saya buat anak-anak yang ada di kelompok bermain sama yang di kampung ini, semoga mereka lebih mau untuk
sekolah, lebih mau untuk belajar, lebih mau untuk mengaktualisasi dirinya. Jadi nanti mereka nggak ketinggalan banget gitu, bisa bersaing dengan orang-orang di luar. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Papua? Khususnya kita sesama satu bangsa, satu negara. Kita harus lebih sayang, kita harus lebih perhatian ke mereka. Karena ini ibaratnya dari mereka ini benar-benar anak bungsu. Anak bungsu yang merasa tersisih. Tersisih dari ras, tersisih dari kemajuan, pendidikan, apa segala macam akses. Ya, saya rasa kita harus membangun awareness, lebih sering menyuarakan mereka, lebih sering melihat lebih dekat, terus merasakan lebih banyak. Kita harus lebih perhatian gitu.